Dalam semalam, seluruh dunia yang berjumlah 9 miliar orang terseret ke dalam gurun untuk bertahan hidup. Permainan ini tidak hanya tidak ada makanan, tidak ada tempat tinggal, dan bahkan di dalam gurun terdapat banyak monster. Namun kamu menyadari, tempat ini persis sama dengan permainan Global Desert yang kamu mainkan tadi malam. Dan di dalam kepalamu muncul pengubah permainan yang kamu unduh kemarin. Pada saat itu, di dalam kepalamu muncul sebuah layar besar. Selamat datang di era global desertifikasi. Di sini semua orang setara. Kekayaan dibagi rata. Aturan sosial tidak berlaku lagi. Hanya ada lautan pasir yang tak berujung dan tantangan bertahan hidup. Petunjuk bertahan hidup otomatis diberikan. Setiap orang mendapat sepenggalan tanah hijau seluas 10 meter persegi. Setelah matahari terbenam, monster di lautan pasir akan keluar beraktivitas. Silakan masuk ke rumah bertahan hidup untuk berlindung. Di pasir hisap terdapat persediaan bertahan hidup. Silakan ambil sendiri. Dunia desertifikasi. Kematian berarti kematian. Di kiri bawah layar terdapat ikon saluran dunia dan lainnya. Saat itu kamu tidak sengaja berteriak. Astaga! Ini benar-benar permainan kemarin. Saat itu seseorang berbicara di saluran dunia. Halo, apakah ada yang marah tentang hal ini? Aku ingin pulang. Akhirnya tidak perlu membayar cicilan rumah lagi. Aku baru saja menang lotre 5 juta. Aku tidak terima. Saat ini kamu menyadari. Semua orang di dunia telah masuk ke dunia yang tandus. Melihat jam, pukul 6.30 sore. Suhu 45 derajat. Matahari mulai terbenam di barat. Matahari akan segera tenggelam. Pasukan pasir akan muncul. Saluran dunia masih terus membanjiri layar. Saat ini banyak orang dengan wajah tanpa ekspresi. Berpikir seolah-olah sedang bermimpi. Bahkan ada yang menerjang ke lautan pasir. Akhirnya tidak ada yang berkata lagi. Sangat lapar. Mengantar pesanan semalaman. Kepalaku pusing tiba-tiba sampai di sini. Aku adalah kapten pesawat. Sedang menerbangkan pesawat. Baru saja membawa sang dewi ke hotel. Baru selesai mandi sudah sampai di tempat seram ini. Kembalikan dewiku. Aku melihat pasir gelap. Di dalamnya benar-benar ada perlengkapan bertahan hidup. Tiba-tiba seseorang di saluran dunia berteriak. Bro, hati-hati menghadapi monster. Kalau tidak makan, aku hampir mati kelaparan. Semua cepat cari cara untuk menangkap barang di pasir hisap. Jangan pernah masuk ke laut pasir. Kalau tidak, akan tertelan pasir hisap. Aku dapat 1 bungkus sosis kanji. Tapi barang ini aku tidak berani makan. Kakak perempuan, ini sudah saat seperti ini. Meski itu daging rebus dengan sayur asam, aku tetap mau makan. Haus sekali, haus karena lapar ya. Banyak orang di channel dunia sedang ngobrol seru. Bahkan ada yang bercanda. Mereka kebanyakan sudah dapat makanan. Kamu juga nekat merunduk di pinggir oasis. Selalu memantau barang di pasir hisap. Terlalu jauh. Di aliran pasir 2 meter di depan. Kamu melihat 1 kaleng mie instan Kang Sifu. Hanya jaraknya terlalu jauh. Selain 1 kaleng mie instan itu, kamu tidak melihat barang apapun lagi. Di aliran pasir ada sesuatu yang berguling. Kamu takut dan langsung bersembunyi di rumah bertahan hidup. Di dalam rumah bertahan hidup sangat sederhana. Selain 1 tempat tidur. Dan 1 meja. Tidak ada barang lain. Kepalamu terasa pening. Wajah penuh keputusasaan. Sialan, malam ini harus kelaparan. Saat ini perutmu keroncongan karena lapar. Bibir bahkan kering sampai terkelupas. Di saat putus asa, kamu menyadari ada 3 kata kecil, modifier, di pojok kanan atas layar. Matamu langsung bersinar. Muncul harapan tak terbatas di hatimu. Dengan cepat kamu klik opsi modifier. Layar seketika memunculkan sebuah antarmuka baru. Antarmuka itu penuh dengan berbagai parameter dan opsi modifikasi. Hanya saja selain koin emas. Pilihan lain semuanya berwarna abu-abu. Tidak masalah. Kamu melihat saldo koin emasmu 0. Memutuskan untuk mencoba modifikasi koin emas dulu. Melihat saldo koin emas langsung naik dari 0 menjadi 99.999.999. Kamu sangat bersemangat. Langsung membuka antarmuka toko. Magnet menyerap 50.000 koin emas. Otomatis menyedot bahan bertahan hidup dalam radius 50 meter. Menang di garis start. Koin batu kerikil digunakan untuk membangun rumah batu. Kapak batu, cangkul batu, stik kayu. Koin emas digunakan untuk upgrade rumah kayu. Membangun tombak papan kayu. Perahu rakit kayu di pasir, katapel.
100 koin emas digunakan untuk menembakkan batu kecil. Tidak. Si kaya menggunakannya untuk menembakkan koin ke kotak penyimpanan. 500 koin per kotak, awalnya ada 6 kotak. Kamu melihat lama kepala jadi pusing. Apa-apaan ini ribet sekali. Sial, sudah lama lihat tapi nggak ada makanan ya. Akhirnya kamu mengincar sistem magnetik. Mengambil barang secara otomatis. Dibuat khusus untuk penderita malas tingkat akut. Semoga kamu mencapai puncak baru. Hanya 5W koin emas. Gampang banget. Beli saja setelah kamu membeli ini. Kamu merasa pasir hisap di luar pondok kayu lebih cepat. Bunuh dalam sekejap. Di tanah lapang luar pondok kayu penuh dengan berbagai barang bertahan hidup. 29 botol air murni, mie instan. 16 ember. Sampo. 3 botol minyak kacang. 8 pasang sepatu olahraga. 6 kacamata hitam, 9 pasang. Melihat tumpukan perlengkapan bertahan hidup yang penuh di tanah. Kamu tanpa ragu. Membuka 1 botol air murni. Langsung meminumnya. Selanjutnya kamu membeli banyak tempat penyimpanan. Memasukkan semua barang ke dalamnya. Setelah melakukan ini, kamu tersenyum. Meskipun kepalamu masih berdesir. Tapi kamu tahu di dunia yang kejam ini, kamu sudah sangat beruntung. Ada air, mie, dan minyak. Juga sepatu untuk dipakai. Kamu sambil merapikan persediaan. Sambil mengagumi atensi kebaikan. Setengah hidupku ke depan sepenuhnya bergantung padamu, tidak bisa. Menyelesaikan masalah makan dan minum, lingkungan hidup juga harus baik. Memikirkan hal ini, kamu segera memperluas oasis. Peringatan apakah akan menghabiskan 500.000 koin emas. Memperluas oasis menjadi 20 meter persegi. Peringatan hanya bisa memperluas sekali sebulan, kamu tanpa ragu. Dengan tegas memperluas. Kalau koin emas habis bisa diubah lagi. Lingkungan hidup yang baik sangat penting. Saat suaramu turun, oasis mulai perlahan meluas. Tempat yang tadinya hanya berukuran 10 meter persegi. Di bawah pengawasanmu, akhirnya berkembang menjadi 20 meter persegi. Jam 7.10 malam. Suhu 45 derajat. Matahari mulai terbenam di barat. Sinar senja memenuhi langit. Seperti sajak dan lukisan. Ketika sisa cahaya terakhir hilang, kamu melangkah memasuki oasis yang baru diperluas. Wajah penuh kegembiraan. Tiba-tiba langit berubah dengan cepat. Di kedalaman lautan pasir terlihat kuning suram. Pasir berterbangan di seluruh lapangan. Semua orang menerima peringatan secara bersamaan. Peringatan. Memasuki tahap pertama bertahan hidup di dunia gurun pasir. Banyak orang saling berpandangan. Wajah penuh keseriusan. Tidak baik. Malam telah tiba. Cepatlah kembali ke tempat aman. Badai pasir akan datang. Angin sangat kencang. Seluruh rumah penuh dengan pasir. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Putus asa di saluran dunia. Karena badai pasir yang tiba-tiba kembali membuat keramaian. Kamu segera mundur ke tempat aman. Kunci pintu dan jendela rapat-rapat. Di dalam rumah, sebuah lilin setebal jarimu sudah terbakar sepertiga. Di luar jendela, hamparan kuning pekat dan angin kencang meraung. Pasir terbang dan batu beterbangan. Memukul jendela. Menghasilkan suara gemuruh badai pasir. Seluruh dunia tertelan oleh angin dan pasir. Kamu berdiri di depan jendela. Dengan tatapan yang rumit. Diam tanpa kata. Badai pasir yang mengerikan membuat banyak orang gemetar. Putus asa tidak bisa. Rumah kayu ini terlalu rapuh. Tidak tahu bisa menahan badai pasir tingkat berapa. Dengan pikiran itu kamu mengeluarkan beberapa batu berbentuk persegi dan menumpuknya di sudut rumah untuk menguatkan. Kamu memutuskan setelah terang harus membuat sebuah rumah batu. Begitu gelap. Lilinku padam. Apakah ada kakak baik hati? Aku butuh pemantik. Kalian punya air lebih gak? Aku mau tukar barang dengan kakak perempuan. Aku punya sebotol air mineral. Bawa kaos kaki hitammu tukar kakak perempuan. Aku pakai 2 botol wahaha. Tukar sama kaos kaki hitammu. Chat pribadi jangan. Kalian ini pada mikirin hal aneh. Obrolan menjijikkan banget. Memang cuma segerombolan LSP. Bisa gak kalian lebih serius? Di channel dunia banyak orang yang masih punya hati nurani. Mereka marah dan bilang kamu membosankan. Melihat pesan-pesan itu, aku cuma bisa geleng kepala sambil tersenyum getir. Di dunia yang kejam ini, sebenarnya kaos kaki hitam juga termasuk sumber daya. Bisa dipakai sebagai tali atau filter air hujan. Kalau cuma untuk dibayangkan doang sungguh mubazir. Dan juga nggak baik buat kesehatan.
Tak lama kemudian seorang paman baik hati mulai berbagi pengalaman mengumpulkan barang kebutuhan. Kalian bisa menyobek sebuah tongkat kayu dari tempat aman. Dengan begitu lebih mudah dapat barang kebutuhan hidup. Kamu tahu gak, cara ini? Kenapa aku gak kepikiran? Terima kasih paman atas berbagi. Tapi tak lama ada yang jadi putus asa. Om, Anda seorang pekerja konstruksi, kan? Saya tidak bisa mengungkit kayu di rumah aman ini. Jangan khawatir. Aku ajarkan kalian dulu pakai batu kecil untuk memecahkan paku besi. Lalu ingat sebelum gelap harus dipasang lagi. Om dengan sabar membimbing, baiklah. Aku coba dulu. Saluran dunia ramai diskusi. Malam pertama di dunia yang berubah jadi gurun pasti sangat sulit. Tidak tahu berapa banyak orang yang sedang menahan lapar dan haus. Berapa banyak yang putus asa. Kamu juga sama. Bergejolak gak tenang dalam rumah kayu yang hampir roboh. Hati juga diam-diam khawatir akan seseorang. Liu Ruyan, pacar kuliah yang kamu pacari selama 4 tahun. Kemarin kalian bertengkar. HP Liu Ruyan terus mati. Tidak tahu apa dia aman. Semoga dia bisa menjaga dirinya dengan baik. Kamu berbisik dalam hati. Malam sudah larut. Badai pasir masih menggila. Sampai pagi hari. Kamu baru sedikit tidur. Pagi jam 8.50. Suhu 55 derajat. Badai pasir sudah berhenti. Kamu membuka pintu kayu. Di oasis ternyata tidak ada debu pasir sedikit pun. Matahari terik di atas kepala. Di luar oasis adalah lautan pasir yang tak berujung. Saluran dunia sudah lama penuh dengan obrolan hangat. Sangat panas ya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa bertahan hidup malam tadi. Aku menggigil. Takut bangunan kayu itu runtuh. Untung aku mengelilingi bangunan kayu dengan tumpukan batu pecah. Kuat seperti gunung. Ini pertama kalinya aku tidur sangat nyenyak. Aku suka dunia ini. Haha, si cowok di atas pasti sedang sakit parah. Siapa yang beri tante sebotol air? Setelah keluar, aku memperkenalkan putrinya yang bergelar doktor kepadanya. Doktor wanita, tidak pantas, siapa yang beri aku sepotong roti? Setelah pulang, aku rela menyerahkan diri. Ngomong-ngomong, ada yang tahu bagaimana meninggalkan gurun pasir ini? Aku sangat ingin pulang. Jangan bermimpi lagi. Lebih baik pikirkan bagaimana bertahan hidup dulu. Ngomong-ngomong soal meninggalkan saluran dunia. Sekali lagi jatuh ke keheningan. Kau tidak sempat mengobrol santai. Apalagi punya waktu untuk makan satu ember mie instan white elephant sambil mengunyah. Kemudian minum sebotol lagi. Wahaha. Lalu kau membuka toko konstruksi. Setelah sesi borong-borong. Di hadapanmu ada ratusan potongan batu persegi yang menumpuk, gambar desain pembangunan rumah batu. Kamu juga membelinya. Satu-satunya yang membuat pusing adalah sebuah potongan batu. Beratnya puluhan kilogram. Tak tahu kapan rumah makan itu akan selesai dibangun. Badai pasir tadi malam adalah tipe rumah kayu level 3. Paling banyak cuma bisa tahan badai pasir level 4. Rumah batu lebih kokoh dibanding rumah kayu. Setidaknya bisa menahan serangan badai pasir level 6. Peringatan pengeluaran koin emas mencapai 100.000. Membuka toko atribut pribadi, kekuatan mengeluarkan 100.000 koin emas. Meningkatkan 1 poin kekuatan kira-kira menambah 100 kg kekuatan, batas pembelian 5 kali per bulan. Kelincahan mengeluarkan 100.000 koin emas. Meningkatkan 1 poin kelincahan kira-kira menambah 0,2 kali kecepatan, batas pembelian 5 kali per bulan. Melihat toko atribut, kamu jadi sangat bersemangat. Langsung mengeluarkan uang 2 juta koin. Bahagia mendapatkan 5 poin kekuatan, 5 poin kelincahan, 5 poin kecerdasan dan 5 poin pertahanan. Nama Qin Yu, level kekuatan 6 kira-kira 600 kg. Kelincahan 6 kira-kira 2 kali kecepatan. Kecerdasan 6. Pertahanan 6. Kelaparan 80%. Haus 90%. Melihat informasi diri sendiri. Dengan pukulan satu tinju mengayunkan kekuatan besar seberat 600 kg. Membuat udara bergemuruh. Tersenyum lebar. Dengan santai mengambil sebuah batu pecah. Mulai membangun tempat penyimpanan makanan. Tak hanya itu. Kamu juga berniat membangun pagar mengelilingi tepi oase. Terik matahari menyengat. Keringat membasahi bajumu. 2 jam kemudian. Rumah dari batu akhirnya selesai dibangun. Kamu bergumam sendiri. Meski rumah batu ini sederhana, namun sangat kokoh. Kamu yakin walau menghadapi badai pasir level 4 atau 5, masuk ke rumah batu ini, memberikan kesejukan yang lama dinanti.
Berbaring di ranjang kayu yang sederhana. Mengeluarkan sebotol wahaha. Satu tegukan terasa segar. Merasakan rasa aman yang dibawa oleh makanan. Hatimu penuh harapan. Saat beristirahat, kamu menatap saudara yang membuka jendela channel dunia. Kabarnya kamu membongkar semua rumahmu. Orang itu tak hanya membongkar rumahnya. Dia juga membuat rakit kayu. Diletakkan di tanah berpasir. Mendapatkan cukup banyak persediaan bertahan hidup. Ini yang disebut memecahkan kebuntuan pemikiran. Mengambil langkah nekat tanpa mundur. Berani mencoba. Menuju kesuksesan. Seorang pengajar sukses yang menjual kursus online berbicara dengan penuh percaya diri. Siapa yang bisa kasihan? Berikan aku segelas air, keluar. Aku memberikan tabungan 1 juta kepadanya. Bro, cepatlah. Membongkar rumah untuk membuat rakit kayu mencari persediaan. Aku menemukan 1 kotak roti. Dan beberapa botol cola. Sangat iri. Berjuanglah. Rakit kayu memang bisa membuat kita aman mencari persediaan di tanah berpasir. Kakak, bisakah aku meminjam rakit kayumu? Aku akan kembalikan segera setelah pakai. Dan bersedia membagi setengah persediaan denganmu. Mendengar itu, kakak yang membongkar rumah itu terdiam. Orang lain juga diam. Di dunia yang tak dikenal ini, sifat manusia sulit ditebak. Kepercayaan menjadi sangat rapuh. Semua orang secara bersamaan menyerah pada secercah kepercayaan terakhir satu sama lain. Melihat kanal dunia, kau tersenyum tanpa daya. Kepercayaan di dunia ini runtuh begitu cepat. Tampaknya segala sesuatunya hanya bisa mengandalkan transaksi. Kau membuka blueprint pembuat pengumpul air hujan yang baru saja dibeli. Buka papan kayu 5 lembar. 14-16 tong kayu. Kamu tahu, gurun jarang turun hujan. Tapi itu tidak berarti tidak pernah hujan. Air hujan adalah sumber air yang penting. Meskipun air minum cukup, juga bisa digunakan untuk menyirami pohon dan mencuci. Kamu membuat tempat batu di sudut oasis sesuai gambar. Pengumpul air hujan selesai dibuat dengan cepat. Kamu sangat puas. Berharap akan turun hujan. Bunuh magnet West. Lagi-lagi mendapatkan banyak bahan bertahan hidup. Kamu membuka satu persatu. Mengelompokkan. Ada coklat, anggur merah, camilan pedas, celana G-string erotis, pembalut, dan beberapa permen. Beberapa kotak air 3 mata air. Bahkan ada sebuah kelapa. Berbeda dengan yang lain. Setelah ada magnet penarik, kamu sama sekali tak perlu khawatir soal makanan dan aliran air. Sepertinya di pasir ada persediaan kebutuhan hidup yang tak ada habisnya. Kelapa segar. Kamu sedikit mengernyitkan dahi. Dengan ringan membelahnya menggunakan tangan. Kelapa terbelah menjadi 2. Memperlihatkan daging kelapa putih yang lembut di dalam. Masih ada air kelapa yang manis. Gelak-gelak, 1 kelapa masuk ke perut. Kamu langsung merasa segar dan bersemangat. Air kelapa ini benar-benar menyegarkan dahaga. Setelah makan daging kelapa, tempurung kelapa dia gunakan sebagai botol air. Kamu menyadari bahwa kamu segera jatuh cinta dengan rasa air kelapa alami. Langsung menatap pohon kecil di depan rumah makan. Bukankah itu pohon kelapa? Hanya saja pohonnya masih terlalu kecil. Jauh dari waktu berbuah. Kamu membuka toko dan membeli pupuk logam tanah subur. Setelah memberi pupuk 10 pon sekaligus, pohon kelapa itu tiba-tiba tumbuh tinggi 10 cm. Melihat itu kamu tampak termenung. Pukul 12.15 siang. Cuaca cerah. Suhu 62 derajat. Kamu sedang bersembunyi di makanan sambil makan daging makan siang. Saluran dunia sangat ramai. Aku sudah 1 hari tidak makan apa-apa. Siapa yang bisa menolong aku? Aku adalah orang terkaya di Jiangcheng. Simpanannya ratusan miliar. Siapa yang setiap hari memberiku makanan secara rutin? Setelah keluar, aku mentransfer 1 miliar kepadanya. Penipu sangat banyak ya. Aku masih orang terkaya di dunia. Kalian berikan semua makanannya untuk aku. 100 miliar per orang. Aku adalah penggemar top influencer King dengan jutaan fans. Siapa kakak-kakak yang mau tanggung makan? King akan keluar dan hangatkan tempat tidurnya, ya. Kamu benar-benar sayangannya King. Tentu saja, para penggemar yang sering nonton liveku pasti kenal kakakku. Halo King. Tapi kakak King juga kesulitan. Makan tidak menentu, kadang kalap kadang tidak. Kecuali kamu izinkan aku bertemu kamu. Atau kita chat pribadi dan aku kasih benefit. Kakak akan bantu kamu menghilangkan dahaga. Hehe, lihat di channel dunia, alisnya mengerut.
Para master menunjukkan keahliannya masing-masing. Hanya dengan satu tujuan, yaitu meminta makan dan minum secara tipu daya. Dunia yang berubah menjadi gurun pasir ini, dalam semalam, membuat semua orang kembali ke tingkat pertama dari hierarki kebutuhan Maslow. Di dunia ini, lebih dari 1,5 hari sudah berlalu. Orang paling lama hanya tahan 3 hari tanpa minum. Bagaimana kabar Liu Ruyan? Memikirkan hal ini, kamu menjadi cemas. Segera memberitahu di channel dunia. Liu Ruyan, jika kamu melihat, tolong balas pesan. Pesan itu langsung tenggelam. Tidak menimbulkan gelombang sedikit pun. Sekarang kamu benar-benar mampu membiayai satu orang lagi. Kamu bisa mengirimkan persediaan melalui bentuk hadiah dalam transaksi. Tidak bisa ditunda lagi. Ruyan, aku pasti akan menemukan pemilik modifikatormu. Kamu sementara tidak perlu khawatir soal bertahan hidup. Yang paling membuatmu tidak tenang adalah Liu Ruyan. Tapi di lautan pasir yang luas ini sulit melangkah. Bukan hanya panas yang menyengat, pasir yang mengalir, dan badai pasir. Tapi juga ada monster pasir yang tersembunyi di balik pasir. Untuk alat transportasi yang bisa berjalan di lautan pasir, kamu tidak akan bisa membuatnya dalam waktu dekat. Meskipun sudah dibuat, tanpa peta kamu juga tak berani meninggalkan oasis begitu saja. Sekali tersesat, pasti mati tanpa tanding. Saat matahari mulai terbenam ke barat, langit mulai gelap. Malam yang berat akan segera tiba. Segera perkuat pondok kayu. Tidak tahu berapa lama badai pasir malam ini berlangsung. Aku ingin makan ayam goreng. Rindu kasur air dan cappuccinoku. Aku sudah mulai makan rumput karena lapar. Aku bahkan mengunyah kulit pohon sepotong. Main-main kecil. Aku menemukan pasir ini lumayan enak dimakan. Hanya sedikit panas di mulut. Semua orang yang mendengar jadi terdiam. Kakak, kamu benar-benar hebat. Maaf. Aku dari kanal Dunia Makanan. Banyak orang yang selamat bergabung dalam obrolan santai. Adapun yang lainnya, menerima nasib, dalam kesusahan dan penderitaan. Saudaraku, aku punya ide yang berani. Ide apa? Apakah di bawah rumput dan pepohonan hijau ada aliran air? Bagaimana kalau kita gali sumur? Setelah diam selama 3 detik, banyak orang mulai tak tahan mengejek kakak. Kamu benar-benar jenius. Menggali sumur cari air di gurun pasir. Kenapa tidak coba petik bintang dari langit saja? Tidak bisa digali. Sama sekali tidak bisa digali. Saat orang lain sedang mengobrol, kamu tiba-tiba mendapat pencerahan. Ternyata tambah 5 poin kecerdasan itu tidak sia-sia. Kamu dengan cepat memikirkan cara. Kekuatan satu orang terbatas. Kamu harus memanfaatkan orang lain. Dan mereka yang sekarang kelaparan dan haus. Mungkin bisa membantu. Meski ide ini agak bodoh. Tapi dalam situasi sekarang, kamu tidak punya pilihan lain. Terlihat kamu mengeluarkan 50 botol air mancur 3. Segera berteriak di saluran dunia. Siapa yang bisa bantu aku ulangi teriakan 100 kali. Kata-kata berikut ini diberikan dengan hadiah 1 botol air sangkuan. 50 orang pertama yang berkata dan menepati janji. Liu Ruyan dari Universitas Jiangcheng, jika mendengar tolong balas. Begitu pesan itu dikirim. Saluran dunia langsung menjadi gaduh. Apa yang terjadi? Siapa Liu Ruyan itu? Universitas Jiangcheng itu apa sih? Orang ini sepertinya bercanda saja. Masih saja mencari orang secara online, 1 botol air sangkuan sangat berharga. Dalam sekejap, berbagai pesan memenuhi saluran itu. Tapi kebanyakan mengulang perkataanmu itu. Liu Ruyan dari Universitas Jiangcheng, jika mendengar tolong balas. Kau melihat pesan-pesan yang berlalu lalang di layar. Dalam hati muncul sedikit rasa tegang. Kalau dengan cara ini pun tidak menemukan Liu Ruyan, maka setengah jam akan segera berlalu. Tetap tidak ada kabar apapun tentang Liu Ruyan. Kau hanya bisa sesuai janji memberikan air sangkuan kepada Wu Shiping. Pemberitahuan, kamu memberikan 1 botol air sangkuan kepada Su Dongliang. Pemberitahuan, kamu memberikan 1 botol air sangkuan kepada Kuang Tingting. Astaga, benar-benar dapat airnya. Bos, kamu adalah ayah kandungku. Aku mencintaimu, kakak laki-laki. Air ini menyelamatkan nyawaku. Tak disangka cuma dengan memanggil sebentar sudah dapat air minum. Benar-benar untung besar. Orang-orang yang mendapatkan air di saluran dunia merasa sangat bahagia dan bersyukur. Yang tidak ikut merasa sangat menyesal. Dan ada juga yang merasa kamu orang bodoh. Itu 50 botol air, loh. Kamu sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia biasanya hanya minum wahaha. Tidak ada kabar tentang Liu Ruyan.
Perasaannya semakin berat. Apa mungkin Liu Ruyan tidak ada di dunia ini? Atau dia mengalami kecelakaan? Kamu mengerutkan alis. Pukul 7.50 malam. Suhu 49. Langit segera menjadi gelap. Beruntungnya, malam ini sementara tidak ada badai pasir. Saluran dunia penuh dengan kegembiraan. Di ruang penyimpananmu ada banyak kaleng daging sapi panggang. Kau berencana memasak malam ini dengan membuat bangku kayu untuk mengambil tungku kayu bakar. Bahkan membeli banyak kayu sebagai bahan bakar. Kemudian sebuah wajan besi besar langsung diletakkan di atas tungku kayu bakar. Memasukkan daging sapi panggang. Aroma daging segera menyebar. Tangan kiri memegang spatula kayu. Tangan kanan mengambil sebungkus bumbu campuran. Sambil mengaduk tumisan. Sambil menaburkan bumbu. Wajah penuh kepuasan. Ini adalah kali pertama kamu memasak di dunia kiamat ini. Untuk itu dia bahkan membuka sebotol anggur merah. Adegan ini mungkin tidak berani dibayangkan banyak orang. Kamu sambil makan daging luns. Sambil mengangkat gelas minum sendiri. Dia menengadah memandang langit. Selain kegelapan pekat, tidak terlihat apa-apa. Harapan seperti asap. Tidak apa-apa. Kamu bergumam sendiri. Bunuh. Bunuh Maglev. Lagi-lagi mendapatkan banyak perlengkapan bertahan hidup. Kali ini perlengkapan itu juga ada cukup banyak pakaian. 5 set kaos, rok panjang, 16 potong baju pelindung sinar matahari, 19 set selimut, 18 set durex 29 kotak. Melihat baju pelindung sinar matahari, Qin Yu tersenyum. Ketika membangun makanan hari ini, lenganmu terbakar sinar matahari cukup parah. Sekarang seperti terbakar air panas. Adapun durex sama sekali tidak bisa dipakai. Begitu kamu menengadah menghabiskan segelas minuman, muncul pemberitahuan ada yang mengajukan permintaan pertemanan. Apakah kamu sedikit terkejut? Langsung setujui teman pertama itu saja. Siapa tahu ada yang menemukan berita tentang Liu Ruyan. Setelah verifikasi pertemanan berhasil, namun lawan tidak langsung mengirim pesan. Kamu hanya bisa terus makan. Menu tumis daging luns yang lezat tak boleh disia-siakan. Suara gemerisik itu terdengar lagi. Barang bawaanmu malam ini sangat banyak. Kamu penasaran? Segera menyadari ada yang tidak beres. Ada sesuatu di luar tembok. Cepat kamu merasakan ada sesuatu yang memukul tembok. Kamu mengambil sebatang kayu setebal lengan. Dengan keberanian yang didorong oleh alkohol, perlahan berjalan mendekat. Bercanda ya. Dengan kekuatan 600 ponmu, sepenuhnya cukup untuk melindungi diri. Kamu berhati-hati mendekati tembok. Suara benturan di telinga menjadi lebih jelas. Tarik napas dalam-dalam. Tatapanmu tenang. Menggenggam kayu dengan erat. Melalui celah di tembok, kamu melihat sebuah sosok samar di lautan pasir. Dia berdiri seperti ular kacamata, tapi juga tidak terlalu mirip. Setiap kali dia memukul tembok, seluruh tembok sedikit bergetar. Jantungmu berdetak lebih cepat. Kamu tahu itu monster pembunuh. Pasti tertarik dengan aroma daging olahan selagi hangat yang kamu masak. Tiba-tiba bayangan hitam itu melompat dari luar tembok. Berusaha langsung masuk. Kamu mengayunkan kayu ke arah wajah bayangan itu. Kayu itu menghantam tubuh bayangan dengan keras. Mengeluarkan suara dentuman. Merasa adanya hambatan pada kayu. Sudah tahu bahwa pukulan ini mengenai dengan kuat. Segera mengayunkan tongkat beruntun. Mengarah ke tongkat bayangan hitam. Bayangan hitam mengeluarkan rangan mengerikan. Seperti bayi yang menangis di malam hari. Suaranya sangat menakutkan. Petunjuk. Membunuh ular memberikan pengalaman telur ular 100. Level naik 2 tingkat dan poin atribut bertambah 2. Melihat ular pasir di tanah yang dipukul hingga seperti daging hancur. Merasa bingung. Naik level semudah itu. Setelah menyadari hal itu. Menyeringai. Halo. Liu Ruyan dari Universitas Jiangcheng adalah murid saya. Nama saya Lin Yating. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Saat itu juga, teman asing itu mengirim pesan pribadi. Lin Yating. Guru Lin. Kamu tampak sangat terkejut. Dalam ingatan, Guru Lin ini bukan orang sembarangan. Dia bukan hanya guru musik cantik di Universitas Jiangcheng. Suaranya setara dengan bintang terkenal. Dia juga dewi di hati banyak siswa pria. Selain itu, dia juga guru piano Fang Jingwen. Di kampus, popularitasnya bahkan pernah melampaui ratu kampus Liu Ruyan. Selamat pagi, Guru Lin. Aku adalah Qin Yu. Kau segera membalas Qin Yu. Kau benar-benar Qin Yu dari Jiangda.
Lin Yating tampak sangat bersemangat. Bagaimanapun, bertemu kenalan di dunia yang menakutkan ini memang patut disyukuri. Aku tahu itu kau yang mencari Ruyan. Ya, Guru Lin. Apakah kau punya kabar tentang Ruyan? Kau segera bertanya. Aku juga sedang mencarinya. Suara Lin Yating lemah. Kau menghibur, benar. Guru Lin. Apakah kau aman sekarang? Apakah cukup makanan dan air? Aku cukup beruntung. Menemukan beberapa botol air. Seharusnya masih bisa bertahan beberapa hari. Qin, kau sendiri bagaimana? Dunia ini sangat kejam. Aku masih punya 1 botol air. Aku hanya meminumnya 1 teguk. Apakah kau butuh? Lin Yating bertanya pelan. Mendengar kata-kata itu, kau terdiam. Lin Yating mungkin sudah 2 hari tidak makan. Hanya memiliki beberapa botol air di tubuhnya. Dan dia masih bersedia memberimu secara sukarela. Dia masih begitu baik hati. Siswa Qin, kamu tahu apa yang sedang terjadi? Ini sebenarnya tempat apa? Lin Yating biasanya tidak banyak bicara. Tapi sekarang dia terus bertanya. Kamu sangat tenang. Guru Lin. Aku juga tidak tahu. Sepertinya semua orang telah masuk ke dunia ini. Seperti sebuah permainan. Siswa Qin mendengar sampai sini. Lin Yating menangis. Di dunia yang dulu, dia adalah orang yang serba bisa. Dewi yang angkuh. Wanita kaya dan cantik. Tapi di dunia ini dia tidak punya keterampilan bertahan hidup sama sekali. Guru Lin, aku masih punya beberapa kaleng daging untuk makan siang. Kamu ambil dulu dan makan sedikit. Kamu yang mulai bicara. Suaranya mengandung sedikit kepedulian. Bagaimanapun, Lin Yating sangat dekat dengan Liu Ruyan. Dia tidak jauh lebih tua dari Liu Ruyan. Mereka berdua seperti saudara perempuan. Siswa Qin, ini bagaimana aku bisa merasa nyaman? Suara Lin Yating agak tersendat. Dia ingin menolak, tapi rasa lapar yang kuat membuatnya tidak bisa mengucapkan kata tolak. Memberitahu kamu memberi makan siang kepada Lin Yating. 5 kotak. 5 botol wahaha. Guru Lin. Cepat makanlah. Aku masih punya sedikit. Kamu dengan nada tegas. Tanpa bisa diragukan. Di sisi lain, Lin Yating menatap kaleng dan air yang kamu berikan sambil melamun. Dia membuka kaleng. Dengan hati-hati menggigit sedikit. Rasa yang familiar itu membuatnya langsung berlinang air mata. Ini adalah pertama kalinya dia sejak masuk ke dunia ini. Merasakan makanan asli. Menyerahkan makanan. Dalam hatimu muncul sedikit rasa lega. Kamu bukan malaikat penyelamat. Apalagi membantu orang tanpa alasan. Tapi Lin Yating selalu di sekolah. Lin Yating tidak pernah memandang rendah kamu. Bahkan sering memberikan semangat padamu. Bahkan beasiswamu juga sebagian dari Lin Yating. Teman Qin, terima kasih. Lin Yating berkata pelan setelah habis makan kaleng tadi. Guru Lin, kamu terlalu sopan. Kalau kamu kehabisan makanan dan air, bisa cari aku. Kamu berkata dengan sangat serius. Kedermawananmu membuat Lin Yating terdiam. Harus diketahui bahwa di dunia ini hal terpenting adalah makanan dan air. Untuk sesaat Lin Yating bingung. Ribuan pikiran berkecamuk di hatinya. Anak ini bukankah menyukai Ruyan? Apakah dia kepada aku? Sinar ketegasan terlihat di mata Lin Yating. Dia tidak ingin menambah beban untukmu. Siswa Qin, niat baikmu aku hargai. Tapi aku juga tidak bisa selalu bergantung padamu. Aku akan mencari makanan dan air sendiri. Aku akan merawat diriku sendiri. Mendengar kata-kata ini, kamu tersenyum tipis. Apakah Lin Yating sedang bersikap sok kuat atau salah paham? Pada saat yang sama kamu juga memahami pikirannya. Di dunia ini setiap orang harus mandiri. Kalau tidak, sulit untuk bertahan hidup. Guru Lin, tidak masalah. Jika kamu mengalami kesulitan, pastikan hubungi aku. Kamu juga tidak perlu memaksakan diri. Lagi pula kamu juga khawatir kapan persediaan di pasir hisap tiba-tiba hilang. Kamu juga berencana menyimpan beberapa air dan makanan sebelumnya. Lin Yating mengangguk. Hatinya terasa hangat. Di dunia yang penuh dengan keputusasaan dan ketidakpastian ini, ada seseorang yang peduli, itu adalah hal yang begitu indah. Kemudian kamu kembali berbagi banyak pengalaman bertahan hidup dengan Lin Yating. Bagaimana cara membuat tombak? Bagaimana cara menghindari serangan ular pembunuh? Bagaimana cara mencegah sengatan matahari? Akhirnya kamu juga memberikan kait pengambil barang kepada Lin Yating. Satu-satunya penyesalan adalah koin emas tidak bisa digunakan untuk memberikan banyak barang khusus. Juga tidak bisa memberikan apapun. Kamu bilang oasismu punya 20 meter persegi. Lin Yating dengan nada terkejut. Iya.
Aku mencari cara untuk memperluasnya. Kamu tidak berencana menyembunyikan hal ini dari Qin Yu. Bagaimana kamu melakukannya? Lin Yating terus berdecak kagum. Kamu tersenyum tipis. Sebenarnya tidak ada trik khusus. Hanya keberuntungan saja. Aku mengumpulkan banyak bahan bangunan lebih awal agar bisa memperluasnya. Mendengar itu, Lin Yating. Matanya berkilau dengan sedikit harapan. Benar. Guru Lin. Berapa banyak koin emas awal yang kamu punya? Kamu tak bisa menahan diri untuk ingin membuktikan sesuatu tentang koin emas. Koin emas apa? Lin Yating tampak bingung. Agak tidak mengerti. Tidak apa-apa. Kamu tersenyum canggung. Tapi dalam hati kamu sangat senang. Kamu hampir yakin orang lain tidak memiliki koin emas dan toko. Berarti hanya kamu yang bisa membeli barang sesuka hati. Dunia Batu 8, hari ketiga pukul 5.50 dini hari. Suhu 51. Sebuah petunjuk bertahan hidup membangunkan semua orang dari mimpi mereka. Petunjuk bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, oasis akan berubah menjadi gurun seluas 1 meter persegi setiap bulan. Oasis seluas 10 meter persegi adalah pelabuhan terakhir bagi semua orang untuk bertahan hidup. Sekarang bahkan itu juga mulai berubah menjadi gurun. 1 meter persegi berubah menjadi gurun setiap bulan. Ini jelas merupakan kabar yang sangat berat. Apa yang harus kita lakukan? Jika oasis berubah menjadi gurun, bagaimana kita bisa bertahan hidup? Awalnya aku pikir tidak makan dan minum sudah cukup kejam. Ternyata yang lebih kejam masih menunggu di depan. Baru saja mendapatkan 1 kotak makanan. Aku kembali jatuh ke dalam keputusasaan. Aduh, tali rami selalu putus di bagian yang paling tipis. Hidup ini selalu penuh dengan naik turun yang besar. Di saat itu, saluran dunia tenggelam dalam keputusasaan. Ratapan. Namun sebuah suara menyalakan secercah harapan di dalam hati semua orang. Jangan putus asa. Apakah kalian sadar belakangan ini persediaan semakin banyak? Aturan bertahan hidup berubah. Mungkin kita bisa menghentikan proses penggurunan dengan memperluas oasis. Aku pikir itu tentangmu. Mungkin dalam hatimu masih tersimpan secercah kepolosan dulu. Kau tidak ingin orang kehilangan harapan. Apalagi kau tidak ingin Liu Ruyan kehilangan harapan. Ternyata baru saja selesai mengatakan. Lagi muncul pemberitahuan petunjuk bertahan hidup. Di dalam pasir hisap selain barang bertahan hidup, akan segera muncul bahan bangunan dan blueprint konstruksi, yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, memperluas oasis. Seiring munculnya petunjuk tersebut, banyak orang menjadi bersemangat. Wah, ini seperti sensasi bertani bertahan hidup di akhir zaman. Apakah kita harus membangun rumah sendiri? Memikirkan itu saja sudah membuat bersemangat. Seorang pemuda yang bersemangat merasa sangat tertantang. Dia seakan sudah melihat kastil yang dibangunnya sendiri. Bahan bangunan berarti kita bisa memperluas oasis. Bahkan membangun rumah kita sendiri. Aku ingin membangun sebuah kolam renang. Mendengar itu, seketika seseorang membalikkan mata. Kolam renang? Bro, kamu belum bangun tidur ya? Bagaimana bisa bermimpi macam itu? Tidak boleh. Semua orang tertawa. Meskipun suasananya agak sedih, tapi atmosfer langsung menjadi lebih ringan. Pada saat itu, seorang kakek dengan aksen pesisir berdiri. Dengan serius mulai berbicara. Menurut saya, sebaiknya kita membangun sebuah candi leluhur dulu. Untuk menghormati leluhur hingga generasi ke-18. Memohon keselamatan. Banyak gadis yang muda tertawa. Terpingkal-pingkal karena kata-kata si kakek ini. Namun si kakek dengan serius melanjutkan perkataannya. Kenapa ketawa? Saya punya alasannya. Pepatah bilang dengan benar. Berdoa leluhur membawa berkah bagi keturunan. Leluhur melindungi kita agar punya makanan. Dalam beberapa hari ini saya mendapatkan banyak makanan. Semua juga makanan yang saya suka. Pasti ayah saya di surga yang melindungi si kakek. Caramu ini cukup mistis. Kemudian banyak orang yang beriman mulai berdoa satu persatu. Ya Tuhan, berikan aku sebuah sumur air. Yesus, beri aku seekor ayam panggang. Amin. Ya Buddha, minuman dan makanan berlimpah. Berikan aku seorang pacar. Kalau tidak bisa, berikan aku boneka tiup juga oke. Aku hanya butuh boneka tiup saja sudah cukup. Kenapa? Karena aku tidak mampu membiayai pacar. Setelah berkata begitu, sekelompok orang biasa pun terdiam tidak bicara. Mereka tidak menyangka dulu tidak mampu membiayai pacar. Sekarang pun masih tidak mampu. Melihat saluran dunia berhasil dibawa si kakek ke arah yang berbeda.
Akhirnya ada yang tidak tahan lagi. Baiklah. Tugas utama sekarang tetap memastikan kelangsungan hidup. Mengumpulkan bahan kebutuhan hidup dan bahan bangunan. Membangun rumah yang lebih kuat dan memperluas oasis adalah hal yang paling penting sekarang. Tapi juga jangan lupa nenek moyang ya. Kakek itu keluar lagi. Mengucapkan satu kalimat. Bikin kamu sampai tidak bisa menahan tawa. Di saat itulah, Lin Yating mengirim pesan. Qin Yu, aku mendapatkan gambar konstruksi sumur penampungan air. Tapi bahan yang dibutuhkan di atas benar-benar terlalu banyak. Mending kuberikan saja padamu. Memberikan gambar konstruksi sumur penampungan air. Kamu benar-benar beruntung sekali. Di toko juga ada gambar konstruksi yang dijual. Tapi kebanyakan hanya bangunan dasar tingkat tanah. Sama sekali tidak ada gambar sumur tingkat 1. Kalau kamu menjual gambar sumur, aku akan membelinya. Kalau benar bisa membangun sumur nanti, semua air dan makananmu akan aku tanggung. Setelah mendengar itu, wajah cantik Lin Yating memerah dengan genit berkata, Qin teman sekelas, kamu mampu menghidupi aku gak? Kamu langsung tertawa. Dulu gak mampu, tapi sekarang menghidupimu itu perkara kecil. Memang sebelum gurun pasir menyelimuti dunia, Lin Yating adalah dewi yang tiada taraf. Keluarganya pun berkecukupan. Sebagai orang miskin seperti kamu, memang benar-benar tidak mampu. Lin Yating, aku tertawa karena nada percakapanmu yang penuh percaya diri. Di dunia yang membosankan dan penuh keputusasaan ini, kadang bercanda sebentar, benar-benar bisa membuat hati jadi rileks. Kalau begitu kamu harus berusaha keras. Pemberitahuan, Lin Yating memberi kamu blueprint konstruksi tingkat A. Sumur 1. Kamu mendapatkan blueprint konstruksi sumur. Keduanya menyelesaikan obrolan dengan kompak. Namun ketika dia melihat dengan teliti blueprint konstruksi sumur, dan bahan-bahan yang diperlukan, dia tidak bisa tidak ternganga. Ini butuh barang sebanyak ini ya? Kamu menatap daftar panjang bahan yang tertulis di blueprint. Tidak bisa menahan teriak kagum. Di sisi lain Lin Yating juga mengerutkan kening. Tidak menyangka kamu orangnya suka pamer. Kenapa dulu tidak pernah sadar? Tapi Lin Yating teringat kamu berkata akan merawatnya. Hatinya tiba-tiba terasa sedikit senang. Kayu cemara 15 batu gerindra. Palu kayu 23. Saat ini batu primer 6.000. Mata air 1 melihat bahan yang diperlukan untuk membangun sumur. Kamu jadi pusing kepala. Tidak hanya butuh puluhan bahan yang padat, tapi juga membutuhkan sumur seluruh mata. Lautan pasir yang luas ini. Kemana dia harus mencari mata air? Apa ini bukan lelucon? Kamu segera membuka toko online. Melihat ke sana kemari selama beberapa saat. Bahan yang bisa dibeli semua dasar saja. Hanya bisa mengumpulkan 23. Tapi yang paling membuatmu bersemangat adalah, mata air ternyata dijual juga. Ya, kamu tidak salah lihat. Mata air harganya 5 juta koin emas. Melihat harganya kamu terkejut. Diperkirakan selain kamu, orang lain sulit sekali membangun sumur air. Bahan lainnya harus dikumpulkan dari hasil menangkap dan berdagang. Kamu berkata sendiri, namun dalam hati sangat bahagia. Selain bersemangat, kamu tersenyum tipis. Memberitahumu bahwa kamu memberikan wahaha kepada Lin Yating. 2 set pakaian pelindung sinar matahari. 10 kaleng mie instan baik siang. Terakhir kamu juga meninggalkan pesan. Guru Lin bagaimana? Aku mampu membiayaimu kan? Setelah Lin Yating menerima bahan-bahan itu, dia sangat terkejut dan senang. Melihat rumor itu, sudut mulutnya tak bisa menahan senyum. Matanya yang cerdas dan indah berkilauan. Dia mengambil sebotol wahaha. Bergoyang perlahan beberapa kali. Seolah melihat sebuah harta karun. Orang ini benar-benar murah hati ya. Lin Yating bergumam sendiri. Wajahnya menunjukkan sedikit rona merah. Dia membuka wahaha. Minum sesendok dengan rasa manis yang segar. Langsung memenuhi rongga mulut. Membuat suasana hatinya jadi jauh lebih baik. Dia lalu mengambil jaket pelindung sinar matahari. Langsung memakainya. Tekstur jaket pelindung ringan dan lembut, sangat cocok. Sangat cocok untuk menghalangi sinar ultraviolet di lautan pasir. Benar-benar orang yang menarik. Kilatan kebahagiaan tampak di mata Lin Yating. Tidak lama kemudian, saluran dunia mulai menjadi ramai. Ya ampun, aku mendapatkan banyak papan kayu. Kayu batang. Juga kerikil kecil. Aku bisa memperkuat pondok kayu kecil. Aku mendapatkan ranting dan tombak. Maju pesat. Aku mendapatkan cetak biru pembangunan rumah batu. Aku punya banyak kulit binatang dan paku besi. Siapa yang mau menukar kulit binatang dan paku besi?
Ini adalah bahan yang sangat bagus untuk membuat perlindungan dan memperkuat rumah. Segera seseorang merespons dengan antusias. Aku punya papan dan kayu batang berlebih. Mau menukar paku besi. Orang yang sebelumnya mendapatkan bahan langsung mengatakan, aku punya banyak batu kerikil di sini. Bisa tukar dengan paku besi, kan? Orang lain juga antusias mencobanya. Di saluran dunia tiba-tiba muncul gelombang transaksi. Tiba-tiba seseorang misterius berbicara. Ada yang dapat blueprint bangunan sumur air? Aku rela tukar dengan banyak makanan, air, bahkan bahan langka. Setelah orang misterius bicara, saluran dunia hening selama 3 detik. Wow, blueprint bangunan sumur air bisa buat sumur air ya? Kalau sudah ada sumur, berarti tidak perlu khawatir soal air lagi. Sayangnya, aku nggak dapat. Kalau tidak, pasti aku pertimbangkan tukar denganmu. Orang-orang mulai membicarakan hal itu. Satu persatu. Mulai lebih serius memperhatikan blueprint bangunan. Melihat kata-kata orang misterius itu, wajahmu berubah drastis. Gimana dia tahu tentang blueprint bangunan sumur air itu? Dan dia kelihatannya sangat percaya diri. Apa jangan-jangan bukan cuma aku yang punya cheat? Berpikir sampai sini, kamu buru-buru kirim pesan ke Lin Yating. Khusus mengingatkan, jangan sampai bocorkan soal blueprint bangunan sumur air. Di sisi lain, di tengah lautan pasir tak berujung. Sebuah pondok kecil yang diperkuat dengan kulit binatang. Seorang pria misterius dengan wajah serius. Sedang menikmati buah segar. Tuan muda, mungkin blueprint bangunan sumur air belum keluar. Kita sudah mendapat gambar bangunan nyata. Bahan untuk membangun rumah batu diperkirakan akan lengkap dalam 3 hari. Kamu sudah melakukan dengan baik. Terus bantu aku memperhatikan berbagai gambar bangunan. Bantu aku mengumpulkan berbagai sumber daya. Ini tuan muda. Setelah panggilan berakhir, pria misterius itu terdiam sejenak. Matanya berkilauan dengan cahaya liar. Ia meletakkan apel di tangannya dengan lembut. Mengeluarkan biji apel lalu menyimpannya. Lalu membuka sebotol kopi lagi. Menghela napas pelan. Mata tampak ada sedikit rasa tidak rela. Dunia ini benar-benar bising. Aku Luatian Yu, putra haram CEO kelompok raksasa yang bernilai triliunan. Belum pernah mengalami kesusahan seperti ini sebelumnya. Kamu sudah merapikan bahan yang dibutuhkan. Ingin membangun sebuah sumur air. Dia masih kekurangan batu pasir lebur. Berbagai biji logam dan bahan lainnya. Ingin melebur pasir. Dia juga harus membangun sebuah tungku peleburan. Membangun tungku peleburan juga bukan hal sederhana. Yang sulit adalah, tidak hanya memerlukan banyak kerikil, kayu dan bahan dasar lainnya. Juga memerlukan bahan tahan panas seperti ingot tembaga. Memikirkan hal itu, Qin Yu mulai mengumpulkan bahan. Selain mengandalkan magnet untuk mengangkatnya, kamu juga bisa melakukan perdagangan. Pukul 7.30 malam. Suhu mencapai 50. Langit mulai gelap. Beruntungnya, malam ini masih belum ada badai pasir. Hanya angin malam yang panas dan kering. Panasnya seperti dalam kukusan. Kamu sudah mulai menyalakan api untuk memasak. Malam ini dia berencana menggoreng 2 porsi luncheon meat. Lagi pula gambar rencana pembangunan sumur sangat berharga. Katamu memelihara Ling Yating bukan main-main. Menyalakan api, menuang minyak, memasukkan daging. Kamu melakukannya dengan cepat. 2 piring luncheon meat goreng siap diangkat. Kamu baru saja merapikan alat masak. Pasir dan debu mulai berterbangan di sekitar rumah batu. Angin mulai bertiup. Badai pasir malam ini tidak biasa. Semua orang buru-buru memperkuat pondok kayu. Di sisi lain, Lin Yating diam-diam merasa lega. Syukurlah Qin Yu memberiku banyak alat. Dia melihat beberapa lepuhan darah di tangan putih halusnya. Lalu melihat palu dan paku besi di sampingnya. Tersenyum ringan. Lin Yating akhirnya berhasil memperkuat pondok kayu sebelum gelap. Tepat pada saat itu muncul pemberitahuan. Qin Yu memberimu 1 porsi luncheon meat goreng, terima. Melihat luncheon meat yang disajikan di piring kayu di atas meja kayu. Lin Yating tiba-tiba berdiri. Sepiring ham goreng panas mengepul. Mempunyai arti apa di dunia ini? Qin Yu orang ini ternyata bisa membuat api dan memasak. Lin Yating terkejut. Dia menyentuh perutnya yang bergemuruh. Tak tahan lalu mengambil sepotong ham dan memasukkannya ke mulutnya sebentar. Aroma daging dan rempah yang harum. Seketika memenuhi antara bibir dan giginya. Membuatnya tak bisa menahan menutup matanya dengan bahagia. Sangat enak. Lin Yating mengangguk puas. Tepat saat itu, pesanmu datang. Lin Laoshi bagaimana?
bagaimana rasa ham gorengnya? Ini benar-benar aku yang memasak sendiri untukmu. Lin Yating melihat pesan itu sambil tertawa dan menangis. Qin Yu kamu ternyata punya wajan dan kompor. Dan juga minyak kacang. Dia benar-benar sudah tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Saat ini, badai pasir di luar semakin parah. Harapan Lin Yating. Lin Laoshi, malam ini sebaiknya kamu jangan keluar lagi. Di luar ada ular pembunuh. Kamu tiba-tiba teringat ular sial yang kamu hancurkan sampai hancur berkeping-keping. Benarkah ada ular pembunuh? Baru saja seseorang berkata digigit ular pembunuh. Terakhir tidak ada kabar lagi. Lin Yating tampak sangat tegang di wajahnya. Suaranya sedikit gemetar. Jelas dia ketakutan karena ucapanmu. Dia buru-buru memeriksa pintu dan jendela yang sudah tertutup rapat sekali lagi. Takut ada ular pembunuh yang masuk. Qin Yu, kamu juga harus hati-hati ya. Ular pembunuh itu beracun. Jangan sampai tergigit ya. Lin Yating khawatir dan mengingatkan. Mendengar suara Lin Yating yang tegang. Hatimu campur aduk antara geli dan tersentuh. Kamu menenangkan. Tenang saja. Guru Lin. Aku sudah pernah menghadapi ular pembunuh. Apakah ular pembunuh itu berbahaya? Apakah pondok kayu kecilku ini bisa bertahan? Lin Yating terkejut sejenak. Guru Lin. Jangan takut. Kamu sudah memperkuat pondok kayu itu. Ular pembunuh tidak bisa masuk. Qin Yu. Aku hanya 3 tahun lebih tua darimu. Mulai sekarang panggil aku Kak Yating saja ya. Kamu bisa menemani aku bicara lebih lama. Di luar badai pasir masih terus menggila. Kehadiranmu memberi Lin Yating perasaan aman yang tak terduga. Kayu 50. Paku besi 15. Tukar dengan kayu cemara dan 3 air mata batu. 10 batang pedas Wei Long 2 tukar biji besi 15. Daging lunak Merlin tanpa coklat. 1 tukar bibit rumput air anggur. Di saluran perdagangan. Kamu memasang bahan yang dibutuhkan. Langsung menarik banyak orang berteriak kagum. Siapakah bos besar ini? Dia bahkan masih memegang daging. Sayangnya aku tidak punya bahan-bahan ini. Saluran perdagangan langsung menjadi heboh. Berbagai teriakan kagum dan iri datang silih berganti. Wah, hormat. Bos Qin yang hebat. Daging lunak, makanan pedas, dan coklat ini semua barang langka. Bos Qin. Aku sangat ngiler. Aku mau tukar bibit semangka dengan daging lunak dan coklatmu. Melihat keramaian di saluran perdagangan. Hatimu menyeringai dingin. Kamu sudah memperkirakan makananmu akan jadi sensasi. Karena di dunia yang kekurangan sumber daya ini, jajanan khusus jauh lebih berharga. Pemberitahuan, bibit semangka ditukar dengan daging lunak. 5 kotak coklat 1 blok transaksi berhasil. Meskipun tidak mendapatkan bibit rumput air anggur, tapi mendapatkan bibit semangka sudah membuatmu sangat puas. Bayangkan saja, di tengah panas terik dan gurun pasir yang tak tertahankan. Bebas menggigit semangka besar yang berair. Rasanya sungguh menyenangkan. Baru saja mendapatkan biji semangka. Kamu kembali menerima pesan. Aku punya kayu cemara. Tapi harus ditukar dengan camilan pedas dan airmu. Matamu langsung berbinar. Kayu cemara itu sulit didapat. Dia langsung membalas setuju. Tak lama setelah itu, selain biji tanaman rumput air yang belum ada kabar, bahan lainnya sudah hampir lengkap kamu kumpulkan. Bahan untuk membuat tungku bahkan sudah lengkap sekaligus. Di saat itulah, teriakan Lin Yating terdengar dari saluran obrolan pribadi. Qin Yu ada tikus besar. Kamu segera melihat keluar jendela. Banyak tikus pasir seukuran kelinci liar berlarian di badai pasir. Beberapa bahkan gila-gilaan menabrak makananmu. Akhirnya mereka pingsan karena terbentur. Begitulah. Kamu dengan 1 tangan menangkap lebih dari 10 pembunuh besar dan gemuk. Kak Yating. Jangan takut, tikus pasir ini seharusnya tidak akan menyakiti orang. Mereka hanya ketakutan karena badai pasir. Besok pagi aku akan mencari cara membantu kamu membuat makanan. Dengan suara penghiburanmu, Lin Yating akhirnya sedikit lega. Sementara kamu sibuk dengan penuh semangat, kamu segera membuat sebuah sangkar dari papan kayu. Lalu memasukkan para pembunuh yang pingsan itu ke dalamnya. Hehe, mereka ini gemuk dan segar. Pasti enak dimakan, ya. Tidak peduli. Bahkan jika aku tidak makan, pasti ada orang yang suka makan ini. Begitulah. Sampai sangkar itu penuh. Baru kamu berhenti. Jam 1.50 pagi. Di kanal perdagangan diam-diam muncul dagangan binatang hidup pembasmi tikus yang berisi daging. 50 ekor. 1 tongkat di tangan, siap memanggang daging.
Dagingnya segar dan lembut seperti cinta pertama. Tetangga sebelah, Pak Wang, sudah lapar sampai menangis. Ditukar dengan berbagai macam bibit. Pagi hari keempat, jam 5.58. Suhu udara 49. Matahari terbit perlahan. Saat sinar pertama matahari menembus sela-sela makanan, kamu mengantuk dan membuka mata perlahan. Diam-diam membuka kanal perdagangan. Saat melihat ke sana, kamu sangat terkejut. Gudang penuh sesak. Semua penuh dengan berbagai macam bibit. Berwarna-warni. Kamu berkedip-kedip. Merasa ragu apakah kamu benar-benar sudah bangun. Apa-apa ini? Kamu bergumam sendiri. Tikus gurun yang kamu gantung semalam ternyata habis terjual. Wajahmu penuh keterkejutan. Penuh dengan garis hitam di kepala. Harga tikus gurun sangat bagus. Orang-orang ini benar-benar berani makan apa saja. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, bagaimanapun juga, daging sangat langka di dunia ini. Bagi mereka yang sangat menyukai daging, tikus gurun sangat cocok untuk selera mereka. Hampir seperti mengisi kekosongan. Bahkan ada orang yang meninggalkan pesan untukmu. Kamu membuka papan pesan. Tampilan muncul puluhan pesan di atasnya. Wah, daging tikus gurunnya sangat lezat. Boskin, barangnya masih ada tidak? Tolong dong. Pasang lagi beberapa tikus gurun. Aku mau menukar benih 2 kali lipat, Boskin yang hebat. Tikus gurunmu benar-benar ajaib. Setelah makan, aku merasa kekuatanku bertambah. Melihat pesan-pesan ini, kamu mengerutkan kening sedikit. Bahkan menarik sebuah kesimpulan luar biasa. Daging tikus bisa meningkatkan atribut kekuatan pribadi. Jika kesimpulan ini benar, maka nilai tikus gurun jauh lebih dari sekadar makanan biasa. Di dunia yang penuh bahaya akibat gurun ini, peningkatan kekuatan jelas merupakan keunggulan besar untuk bertahan hidup. Melihat masih banyak tikus gurun di dalam sangkar, matamu bersinar terang. Tidak heran para orang itu bereaksi begitu kuat. Kamu hanya makan sarapan sederhana, lalu langsung mulai sibuk. Membeli batu pecah berbentuk persegi. Mulai membuat makanan untuk Lin Yating. Tembok batu disusun dengan sangat rapi. Pintu kayu tebal dan kokoh. Atap sangat kuat. Setiap detail kamu kerjakan dengan sepenuh hati. Semua demi membuatkan Lin Yating sebuah tempat berlindung yang aman. Tadi malam dia ketakutan oleh tikus hingga tidak tidur semalam suntuk. Sesuai dengan permintaanmu, Lin Yating menempatkan tembok batu di posisi yang tepat. Keduanya menghabiskan hampir setengah hari bolak-balik. Barulah makanan tersebut selesai dirakit. Makanan Lin Yating memang tidak sebesar milikmu. Namun sama kuatnya. Ketika Lin Yating memandang makanan barunya itu, dia begitu senang sampai tak bisa berhenti tersenyum. Dia hampir tak percaya kamu benar-benar membuatkan sebuah rumah makanan untuknya. Dia masuk ke dalam rumah makanan itu. Segera merasakan rasa aman yang berbeda. Ketakutannya seketika hilang. Qin Yu, terima kasih. Mata Lin Yating berkaca-kaca. Kak Yating, aku sudah bilang akan merawatmu. Kamu tersenyum tipis. Hal-hal ini bukanlah apa-apa bagi dia. Setelah diam yang saling mengerti di antara kalian berdua, kau mulai mengolah tikus pasir itu. Daging tikus pasir ini hampir pasti bisa dimakan. Dan memakannya juga bisa menambah sedikit atribut kekuatan. 1 jam kemudian, puluhan porsi daging tikus pasir digantung olehmu di tongkat kayu. Namun dagingnya memang terlalu banyak. Sekitar lebih dari 200 jin. Tidak cukup garam. Tidak ada lemari es. Daging-daging ini tidak bisa tahan lama. Kau mengerutkan kening. Kalau digantung untuk dijual, sungguh berat untuk kau lepaskan. Lagi pula makan daging ini bisa menambah sedikit kekuatan. Memikirkan hal ini, kau menyalakan wajan untuk menggoreng. Desis-desis. Aroma daging yang harum keluar dari wajan besi. Kau berdiri di depan wajan besi itu, sambil mengaduk daging tikus yang sedang dimasak. Aroma daging yang pekat itu membuat lidahmu langsung aktif. Seiring diaduk, daging tikus pasir perlahan berubah menjadi keemasan dan renyah. Membuat air liur menetes. Kau mengangguk dengan puas. Tak lama porsi pertama daging tikus pasir selesai dimasak. Kau mengambil sepotong dan meniupnya perlahan. Lalu memasukkannya ke mulut. Rasa nikmat itu meledak seketika di rongga mulutmu. Dagingnya segar dan lembut. Aromanya menyebar kemana-mana. Rasanya tak terlupakan. Sungguh sangat lezat. Kamu tak bisa menahan diri untuk mengagumi. Kamu menyadari tikus padang pasir adalah harta yang berharga. Meskipun kekuatan yang bertambah terbatas. Hanya setara setengah kilogram atau sedikit lebih. Tapi kalau dimakan dalam jangka panjang,
Efeknya pasti luar biasa. Kalau bisa dibudidayakan akan lebih baik. Kamu dengan cepat membagi tumisan daging tikus padang pasir menjadi 2 piring. 1 piring untuk diri sendiri dan 1 piring lagi untuk Lin Yating. Memberitahu kamu memberikan 1 porsi tumisan daging pada Lin Yating. Lin Yating sepertinya sudah terbiasa kamu memasakkan makanan untuknya. Agar tidak mengecewakan kelezatan itu, dia langsung mulai makan. Kenapa daging Kinyu hari ini rasanya begitu enak ya? Dan setelah makan aku merasa seluruh tubuh nyaman. Lin Yating sambil makan dengan lahap, sambil mengucapkan dengan suara tidak jelas. Kamu melihat ekspresi puas Lin Yating. Tak bisa menahan merasa bimbang. Haruskah aku memberitahunya? Ini daging tikus yang dibunuh. Kamu tersadar dan tertawa canggung. Kalau enak, makanlah lebih banyak. Mungkin lebih baik tidak usah diberitahu. Gadis memang sejak lahir takut pada tikus. Namun saat tengah makan, tiba-tiba Lin Yating berhenti. Dengan wajah panik bertanya, Kinyu, daging ini jangan-jangan dari para pembunuh tadi malam ya? Kamu terheran-heran. Tidak menyangka Lin Yating bisa menebaknya. Wajahmu penuh rasa malu. Gumam dengan terbata-bata berkata, sebenarnya itu benar-benar daging tikus pembunuh. Lin Yating kaget. Memang daging tikus pembunuh. Tapi jangan khawatir. Aku sudah membersihkannya dengan bersih. Dan daging tikus pembunuh ini sangat istimewa. Kamu buru-buru menjelaskan. Lin Yating terdiam sejenak. Lalu tiba-tiba tertawa. Hehe, bodoh. Terima kasih. Aku tidak terlalu manja seperti putri bangsawan lain. Di dunia ini, memiliki daging sebagus ini adalah sebuah keberuntungan. Setelah mendengar itu, hatimu merasa lega. Lin Yating benar-benar pengertian. Andai saja Liu Ruyan bisa seperti setengah darinya. Dulu kalian bertengkar hanya karena hal sepele. Setelah makan dengan lahap, sisa daging tikus pembunuh masih disisakan sedikit. Sisanya dia rencanakan untuk digantung dan diperdagangkan. Daging tikus pembunuh 1000 gram ditukar dengan 30 batu asli. Daging tikus pembunuh 1000 gram ditukar dengan mutiara putih. 10 daging tikus pasir 2500 gram ditukar dengan 1 lembar gambar bangunan kelas C. Kamu langsung memasang semua daging tikus yang sudah dibunuh untuk dijual. Bagaimanapun juga tidak bisa habis dimakan. Hanya akan menjadi rusak. Daging tikus. Saya menukar hampir saat kamu baru saja memasang informasi transaksi. Sudah ada orang yang tidak sabar meminta transaksi. Kamu memandang permintaan transaksi itu. Senyuman tipis muncul di sudut bibirmu. Kamu sengaja terlihat lambat. Untuk melihat bagaimana pasar daging tikus ini. Ternyata tak lama muncul sebuah pesan. Bos Qin, tolonglah. Cepat setujui ya. Qin Yu tersenyum tipis. Berbisik dalam hati. Ternyata daging tikus ini benar-benar laris. Dia mengklik setujui transaksi. Lalu memandang berbagai bahan yang diperoleh dari tukarannya di tangan. Hati dipenuhi dengan sukacita. Pada saat itu, muncul lagi sebuah permintaan transaksi. Diikuti oleh yang kedua. Ketiga. Kamu terkejut melihat semua daging tikus telah terjual habis. Kamu tak bisa menahan diri untuk berkomentar dalam hati. Harus memelihara seekor tikus pasir. Tiba-tiba sebuah pesan muncul. Memberitahu kamu telah berhasil melakukan transaksi dalam jumlah besar daging tikus pasir. Mendapatkan hak untuk beternak tikus pasir. Resep pakan tikus pasir 1. Kamu terkejut sejenak. Kemudian tertawa. Dia melihat beberapa tikus pasir yang aktif melompat-lompat di dalam kandang. Sangat bersemangat haha. Akhirnya mulai mode pembiakan. Resep pakan tikus pasir serat 3. Kentang 5. Jagung 5. Melihat kentang dan jagung, kamu langsung bingung. Segera memeriksa benih yang ditukar pagi itu. Kemudian tersenyum puas. Benih kentang. Benih jagung kamu semua ada. Kemudian sudah membuka area 2 meter persegi di pinggir oasis. Juga membeli banyak tanah subur dan pupuk. Begitu benih ditanam langsung tumbuh tunas. Pohon kelapa sebelumnya pun mulai berbuah. Tanaman semangka bahkan mulai berbunga. Melihat oasis kecil yang penuh kehidupan ini, hatimu dipenuhi rasa pencapaian. Aturan dunia ini memang berbeda. Asal dipupuk akan tumbuh. Untuk membuktikan apa yang ada di pikiranmu, kamu mulai terus-menerus memberi pupuk. Benar saja beberapa jagung mulai muncul. Kentang juga langsung matang. Sungguh luar biasa. Kamu sangat bersemangat. Mematahkan beberapa tongkil jagung. Menggali kentang. Mulai menyiapkan pakan pembasmi tikus. Menurut resep, serat jagung sudah. Kentang dan biji jagung dicampur bersama.
langsung menjadi satu tumpukan pakan. Tikus-tikus gurun mencium aroma pakan yang harum ini. Mereka menjadi gelisah. Bersungguh-sungguh memakan dengan terburu-buru. Tip untuk membuka toko pakan. Saat kamu sedang sangat bersemangat, sebuah pesan tiba-tiba muncul. Memberitahu bahwa Wang Dali meminta panggilan video. Apakah kamu bahkan punya fungsi panggilan video itu? Sebelumnya kamu hanya berkomunikasi dengan Lin Yating lewat suara. Tidak menyangka bisa juga menolak video. Kamu tidak berencana menerima panggilan dari orang asing. Kalau itu penipuan telepon, bagaimana? Di sisi lain, anak haram CEO bernilai triliunan, Luo Tianyu, sedang menikmati daging panggang tikus gurun. Wang Dali sedikit membungkuk. Tuan muda, pria bermarga Qin itu menolak berbicara denganku. Aku akan terus berusaha menukar sampah jadi daging pembasmi tikus. Tolong perhatikan anak ini untukku. Lihat bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak daging pembasmi tikus. Wajah Luo Tianyu tampak muram. Termasuk bahan untuk membuat makanan. Kapan bisa terkumpul semua? Tenanglah, tuan muda. Batu pecah sudah terkumpul. Hanya gambar rancangan pembangunannya yang sulit didapat. Wang Dali gemetar ketakutan. Baiklah. Aku sudah tahu. Pukul 14.30. Suhu 68. Kamu sedang bersembunyi di makanan untuk mendinginkan diri. Tanganmu masih mengunyah sepotong semangka. Begitu juga Lin Yating yang dengan anggun memakan semangka. Sedang melakukan panggilan video denganmu. Dalam video itu, Lin Yating yang tadinya cantik bak dewi kini terlihat agak berantakan. Tapi meskipun begitu, dia masih tetap cantik memikat hati. Kak Yating, semangkanya enak, kan? Kamu bertanya sambil tersenyum. Lin Yating sambil mengunyah semangka. Sambil mengangguk. Sudut bibirnya masih ada beberapa biji semangka yang menempel. Tampilannya cukup lucu dan menggemaskan. Semangka ini benar-benar manis. King Yu, bagaimana kamu bisa menanamnya? Tanaman hijau di sini hampir layu. Apalagi semangka. Bahkan mentimun pun tidak bisa tumbuh. Mentimun? Kamu terkejut. Wajah penuh arti. Kamu ingin menanam mentimun? Lin Yating mendengar itu langsung malu sambil merona. Dia membelalak matanya. Sedikit marah berkata, "Aduh Qin Yu, apa yang sedang kau pikirkan tak tentu arah. Hati-hati nanti kalau bertemu. Aku akan memukulmu." Kau segera memohon ampun. Kakak Yating, aku salah. Benarkah kita benar-benar bisa bertemu nanti? Keduanya saling menatap dan tersenyum. Seperti sepasang kekasih yang saling menggoda. Lin Yating wajahnya memerah. Cepat-cepat mengakhiri panggilan. Kau menggeleng pelan. Lin Yating tadi baru saja menggoda dia. Saat ini di channel Dunia Ajaib Daging Tikus. Sudah ramai ngobrol dengan semangat. Bos Qin yang berdagang daging tikus pagi-pagi, keluarlah. Daging tikus panggang benar-benar enak. Pemburu daging tikus juga bisa meningkatkan kebugaran tubuh. Bos Qin kenapa punya daging tikus sebanyak itu? Saya tebak dia tinggal dekat sarang tikus pasir. Kebetulan dia juga seorang tukang jagal. Benar-benar tukang jagal gurun. Saat ini kau sedang santai berbaring di kursi kayu rumah batu. Satu tangan memegang semangka. Satu tangan memegang tanaman mentimun. Masih sambil membuka channel Dunia. Melihat orang-orang semua sedang membicarakan. Kamu tak bisa menahan tawa. Haha, julukan pembantai gurun, ini cukup menarik. Kamu bergumam sendiri. Kemudian banyak orang mulai memberikan komentar. Bos Qin, tolong ajari, bagaimana Anda mendapatkan pembunuh tikus itu? Bos Qin, tolong ajari. Bagaimana Anda mendapatkan pembunuh tikus itu? Kamu melihat dan tertawa, haha. Formasi ini cukup rapi. Dia berpikir sejenak. Akhirnya tak tahan dan membalas di channel Dunia untuk saudara-saudara. Tikus gurun itu saat badai pasir tadi malam. Aku beruntung. Tanpa sengaja masuk ke rumahku. Mendengar ini, channel Dunia menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian, channel Dunia kembali ramai. Bos Qin yang dikirimkan lewat pintu. Keberuntunganmu sungguh luar biasa. Bos Qin, apakah di rumahmu masih ada pembunuh lain? Aku ingin bertransaksi. Melihat balasan-balasan ini, sudah tak bisa berkata apa-apa dan geleng kepala. Tepat saat itu, seseorang dengan serius berkata, "Teman-teman, aku punya ide yang berani. Karena Bos Qin bisa menarik tikus gurun masuk rumah. Jadi, apakah kita juga bisa mencoba membuka pintu saat badai pasir? Untuk melihat apakah bisa menarik sesuatu yang baik." Setelah pernyataan itu keluar, saluran Dunia langsung menjadi heboh. Bro, ide kamu itu terlalu gila, ya?
Bagaimana jika yang masuk ke rumah adalah pembasmi serangga, pembasmi ular atau pembasmi kalajengking? Buka pintu saat badai pasir. Bukankah itu seperti mencari mati? Tapi, ngomong-ngomong, kalau memang bisa menangkap tikus pembasmi itu juga sudah sepadan. Melihat mereka bermimpi terlalu tinggi seperti ini, aku tidak bisa tidak berpikir dalam hati. Tikus pembasmi tidak akan tertarik tanpa alasan. Kemungkinan terbesar karena bau memasak makanan yang menarik mereka. Di sisi lain, Lin Yating juga sangat penasaran denganmu. Orang lain tidak cukup makan dan tidak cukup pakaian hangat. Kamu tidak hanya memiliki berbagai bahan kebutuhan hidup, tapi juga bisa memasak api dan menggoreng masakan. Hari ini bahkan berhasil menanam semangka. Benar-benar tidak tahu keajaiban apa lagi yang akan kamu ciptakan. Memikirkan hal itu, Lin Yating tersenyum getir. Kamu benar-benar mengadopsinya. Dan perasaannya terhadapmu semakin aneh dalam hati. Akhirnya saat matahari terbenam, kamu menanam biji mentimun. Melihat mentimun yang besar dan tebal, kamu ragu-ragu apakah harus memberikan beberapa kepada Lin Yating. Muncul dalam pikiranmu wajah Lin Yating yang malu-malu dan cantik. Tak bisa menahan tawa licik. Kesenangan di dunia ini memang tidak banyak. Memikirkan hal ini, kamu memberanikan diri memilih beberapa mentimun yang besar dan tebal. Pemberitahuan Qin Yu memberimu 6 mentimun. Si bodoh Qin Yu benar-benar membuatku kesal. Melihat beberapa mentimun yang besar dan tebal, wajah Lin Yating penuh kemarahan. Akhirnya dia tersenyum malu-malu, menyimpan mentimun dengan rapi, bersiap menyimpannya untuk dimakan malam nanti. Di sisi lain, semua bahan untuk membangun sumur air. Akhirnya kamu berhasil mengumpulkannya semua. Dengan gembira mengeluarkan sumur air. Gambar rancangan pembangunan diletakkan di samping pohon kelapa. Pemberitahuan, sumur air kedalamannya 2 meter. Lebar 80 cm. Menyimpan 50.000 ml air setiap hari. 50 liter air per hari. Setara dengan 100 botol air murni, cukup digunakan. Hehe, tidak perlu khawatir lagi kehabisan air minum. Kamu sangat bersemangat. Bahkan membangun beberapa tong kayu besar. Air yang tidak habis diminum bisa disimpan. Mandi, mencuci pakaian. Setiap gayung air sumur yang diminum, rasanya seperti air mata air pegunungan. Dingin. Sedikit manis. Sungguh enak diminum. Gluk-gluk. Tiba-tiba kamu merasa perut tidak nyaman. Sial, kamu makan daging tikus pasir terlalu banyak lalu minum air dingin. Di rumah makan ada sumur dan segala macam. Sepertinya kurang toilet ya. Kamu memegang perut dengan wajah agak malu. Kamu tidak berani pergi buang air besar di padang pasir. Waduh, pantatnya kepanasan. Tidak mungkin ditahan terus. Ah, saking senangnya malah jadi susah. Lupa membangun toilet. Ini benar-benar membuatmu bingung sendiri. Melihat sekitar. Mendapat ide. Segera mulai membangun toilet di sudut oasis. Gambar bangunan toilet tingkat tanah. Ember kayu 2, papan kayu 3, ruang. Tanah pasir, batu, rumput, abu kayu 3 jenis. Pemberitahuan, pembangunan toilet berhasil. Toilet benar-benar benda yang tak bisa dipisahkan dari hidup. Setelah Pacik selesai buang air, kamu memutuskan toilet itu harus diberikan satu untuk Lin Yating. Gadis harus punya toilet sendiri. Setelah terpikir begitu, langsung mulai kerja. Saat ia selesai membangun toilet, tiba-tiba permintaan video call dari Lin Yating muncul. Kamu melihatnya dan tertawa. Dalam video, Lin Yating memegang sebuah mentimun di tangan kiri dan kanan. Dengan ekspresi serius, gigitan keras-keras. Seolah berkata, lihatlah. Mentimun itu untuk dimakan. Bukan untuk digunakan. Kamu membesarkan matamu. Wajah penuh campuran bingung dan geli. Dia tidak menyangka Lin Yating bisa sekocak itu. Wajahnya yang cantik melebihi bintang film papan atas. Membuatmu terdiam sejenak. Lin Yating. Melihatmu melamun. Dia dengan malu-malu menyisir rambutnya. Teman Qin, kamu melihat apa? Melihat mentimun yang penuh air segar. Bisa menambah vitamin. Menjaga kelembapan kulit. Dulu aku sering memakai mentimun untuk masker wajah. Kamu mendengar itu dan tidak bisa berhenti tertawa. Kakak Yating, kalau kamu makan begitu, mungkin sebentar lagi butuh toilet. Lin Yating mendengar itu dan merasa benar-benar kekanak-kanakan. Bagaimanapun juga itu terkesan seperti menutupi sesuatu. Beberapa mentimun masuk ke perut. Perutmu pun mulai keroncongan. Kamu tertawa dan menutup percakapan. Pemberitahuan panggilan. Qin Yu memberimu hadiah toilet portabel.
1 paket tisu 5 bungkus. Lin Yating langsung terpaku. Orang ini benar-benar memberiku sebuah toilet. Lin Yating langsung teringat akan rasa malunya di gurun pasir. Terlalu terik di siang hari. Terlalu berbahaya di malam hari. Sering merasa kesusahan karena tidak ada toilet. Dengan adanya toilet, masalah besar terselesaikan. Setelah selesai ke toilet, Lin Yating meninggalkan pesan untukmu. Terima kasih, siswa Qin. Kau benar-benar lampu Aladinku. Melihat pesan itu, kau tersenyum tipis. Oasismu hanya 20 meter persegi. Rumah makan memakan 10 meter persegi. Toilet memakan 2 meter persegi. Sisa tempat dipakai menanam semangka dan mentimun. Jagung dan kentang juga. Oasis masih terlalu kecil. Emas hanya bisa digunakan memperbesar 10 meter persegi tiap bulan. Sangat lambat. Kau mengernyit dan mengeluh. Batas memperluas hanya 10 meter persegi per bulan membuatmu merasa lemah. Kau butuh oasis yang lebih luas. Perlu menanam lebih banyak sayur dan buah. Membangun lebih banyak fasilitas hidup. Selain emas, pasti ada cara lain untuk memperluas oasis. Kamu bicara sendiri. Memang perlu 50.000 koin emas untuk memperluas sekali. Orang lain pasti tidak bisa melakukannya. Pasti ada cara lain. Memikirkan hal ini, kamu segera minta video call dengan Lin Yating. Kak Yating, kamu tahu bahan apa saja yang dibutuhkan untuk memperluas oasis? Lin Yating sedikit terkejut. Qin Yu, bukankah kamu sudah memperluas oasis sampai 20 meter persegi? Masih tanya aku? Tentu saja butuh 100 kain selendang dan 200 jin tanah subur. Kamu punya berapa kain selendang? 13 buah. Sambil berkata, Lin Yating dengan putus asa mengambil sebuah kristal berwarna tanah berukuran sebesar kepalan tangan. Melihat itu, kamu menjadi bersemangat. Belakangan ini magnet menarik banyak kristal seperti ini. Kamu kira itu biji logam. Ternyata ini adalah emas pasir untuk memperluas oasis. Dan tanah subur bisa dibeli tanpa batas di toko. Kak Yating, aku cinta kamu banget. Ya sudah, cukup dulu. Kamu sangat bersemangat. Setelah berkata, kamu langsung mengakhiri panggilan video. Lin Yating bingung. Kenapa orang ini hari ini seperti ngomong sendiri? Apakah ini dianggap ungkapan cinta? Benarkah ingin menjalin cinta guru dan murid? Setelah menutup panggilan, kamu merapikan selendang. Tidak kurang dan tidak lebih. Tepat 80 buah. Masih kurang 20 buah. Sepertinya pasir emas juga tidak semudah itu didapat. Timun 2 ditukar pasir emas 2. Jagung 2 ditukar pasir emas 2. Semangka 1 ditukar pasir emas 2. Kelapa 1 ditukar pasir emas 2. Di saluran perdagangan, barang yang kamu pasang kembali membuat suasana menjadi ramai. Berbagai suara kagum dan tanya datang silih berganti. Astaga, para ahli juga mulai makan sayur dan buah. Sementara aku masih mengunyah kasar. Kang Suaifu, Kak Qin, mohon kirimkan 1 timun besar. Yang paling tebal ya. Hehe, selendang adalah bahan penting untuk memperluas oasis. Barang yang dia berikan terlalu sedikit. Wang Dali tiba-tiba berbicara. Berencana mengacaukan keadaan. Mendengar itu, banyak orang langsung ragu. Oasis mungkin akan menjadi gurun pasir. Hanya selendang yang bisa memperluas. Tapi nyawa tetap yang paling penting. Kamu mengerutkan keningmu. Orang bernama Wang Dali ini memang sangat menjengkelkan. Kakak, aku ingin tukar denganmu. Aku punya selendang kain lebih. Tapi aku tidak mau mentimun. Juga tidak mau semangka. Aku ingin tanah subur. Tepat saat itu, seseorang dengan nama belakang Su mengirim pesan pribadi ke Qin Yu. Dari suaranya, itu gadis muda. Qin Yu sedikit terkejut. Bagaimana dia tahu aku punya tanah subur? Halo kakak, namaku Su Xiaoli. Kamu tidak perlu terkejut. Bagaimanapun kita juga cuma bertransaksi saja. Beberapa hari ini aku terus memantau kamu. Persediaanmu cukup sampai semua orang iri. Seolah-olah kamu tidak kekurangan apapun. Karena kamu hanya bertransaksi emas pasir secara terpisah. Aku menebak kamu pasti punya banyak tanah subur. Sedangkan aku kebetulan dapat banyak emas pasir. Tapi sangat kekurangan tanah subur. Jadi ayo kita bertransaksi. Su Xiaoli bicara dengan lancar. Dengan nada tulus. Seakan sudah yakin kamu akan bertransaksi dengannya. Pemberitahuan Su Xiaoli meminta untuk menambah teman. Apakah kamu menerima permintaan pertemanan? Aku minta tolong kamu orang yang pintar. Aku bisa bertransaksi denganmu. Tapi harap kamu jaga rahasia. Kamu bicara dengan nada tidak baik. Tenang saja.
Aku juga ingin kerjasama jangka panjang denganmu. Hehe, Su Xiaoli. Hehe, tersenyum. Berapa banyak sutra emas yang kamu punya? Kamu tanya aku bisa keluarkan 50 potong untuk transaksi. Bagaimana kalau kamu beri aku 150 jin tanah subur? Su Xiaoli bertanya dengan sedikit kurang percaya diri. Hehe, aku tertawa dingin. Gadis ini benar-benar bermimpi indah. Tanah subur sebenarnya lebih sulit ditemukan daripada sutra emas. Dan fungsinya lebih banyak, karena tanah subur tidak hanya bisa dipakai untuk menanam sayur dan buah, tapi juga bisa dipakai untuk memperluas oasis. 3 jin tanah subur tukar 1 potong sutra. Dilihat dari manapun itu tidak menguntungkan. Baiklah, Kakin, aku mohon, yah. Aku tahu kamu sedang cari benih rumput air. Kebetulan aku punya, jadi aku kasih saja. Su Xiaoli mulai ingin menggemaskan untuk menyelesaikan transaksi. Kamu tersenyum tipis. Tanah subur. Dia bisa beli bebas di toko online. Sutra dan benih rumput air dari lawan bicara. Sungguh benar-benar yang dia butuhkan segera. Terima kasih, Kakin. Su Xiaoli sangat bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa dirinya hanya berani mencoba. Tapi kamu benar-benar setuju. Tanda tanah subur 150 jin. Tukar 50 air emas pasir. Benih tanaman rotan. Transaksi berhasil. Memberi kamu sebuah semangka. Kalau nanti ada sperma berlebih, ingat untuk bekerja sama denganku. Dengan bahagia kamu menatap tajam. Memulai pemberian tanda. Qin Yu memberikan kamu 1 semangka. Melihat semangka besar baru dipetik dari pohon. Su Xiaoli terkejut. Orang ini, bagaimana dia bisa melakukannya? Su Xiaoli membelalakkan matanya. Sungguh tak percaya bisa makan semangka lagi. Dia menundukkan kepala melihat semangka hijau lebat itu. Setidaknya beratnya lebih dari 10 jin. Ini benar-benar semangka. Su Xiaoli berlinang air mata. Beberapa hari ini dia telah menghabiskan semua penderitaan seumur hidupnya. Karena 1 botol air yang kamu kasih waktu itu, dia bisa bertahan hidup. Kemudian dia mendapatkan banyak bahan bangunan. Barulah cukup untuk makan dan minum. Tak disangka dia akan segera memperluas oasis. Kamu mulai memperluas oasis segera setelah mendapatkan kain kasa. Petunjuk, menghabiskan 100 emas pasir dan 200 jin tanah subur. Berhasil memperluas oasis seluas 10 meter persegi. Melihat oasis yang berukuran 30 meter persegi, kamu merasa bersemangat. Kamu segera membangun pagar. Lebih lagi, kamu membangun area pemeliharaan untuk tikus pasir. Memperkirakan dalam beberapa hari lagi, tikus pasir akan mulai berkembang biak. Begitu berhasil berkembang biak, maka tidak akan kekurangan daging tikus pasir. Dengan oasis seluas 30 meter persegi, bisa dibilang tidak terlalu besar. Namun dibandingkan dengan orang lain, benar-benar cukup besar. Kamu berencana membiarkan Lin Yating mengumpulkan emas pasir sendiri. Adapun tanah subur, dia menyediakan secara gratis di saluran perdagangan. Karena pentingnya emas pasir, sayur dan buah Qin Yu meskipun menggoda, namun hampir tidak ada yang menukarnya. Kamu hanya bisa diam-diam menariknya. Melihat situasi Su Xiaoli, saat ini kebanyakan orang tidak kekurangan makan dan minum. Setidaknya bisa bertahan hidup dengan susah payah. Untuk kondisi hidup yang lebih baik, menanam, beternak, dan memperluas oasis adalah hal yang mereka minati saat ini. Malam hari, kamu mengisi air sumur ke dalam ember kayu. Kemudian membangun 2 ember kayu untuk mandi. Lalu kamu mulai memanaskan air. Sudah beberapa hari tidak mandi. Malam ini kita berfoya-foya sedikit. Hehe, kamu sambil berbicara sendiri. Sambil tertawa.